Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Makna al-ijmali. Yukhbirul Maula Jalla Sana'uh, telah memberitahukan oleh Maula, sang pelindung, sang majikan, Jalla Sana'uh, yang maha tinggi puji-pujiannya, anna ahbaral yahudi wa ulama'ahum, sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi nggak tahu nama pembesar agamanya, rahib, pendeta. Ini ahbar, bahasa kitanya apa? Kalau pendeta itu identik Kristen. Artikan saja pendeta. Ahbar al-Yahud, dan ulama-ulama mereka, nabadu kitabahu, mereka melemparkan kitabnya, Allah, alladzi anzalahu, kitab yang menurunkan ya Allah subhanahu wa ta'ala akannya, ala abdihi wa rasulih, atas hambanya Allah dan rasulnya Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa, dan dianya kitab adalah kitab Taurat. Kama nabadha ahfaduhum, sebagaimana melemparkan oleh anak cucu mereka Al-kitab alladhi anzalahu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kitab yang menurunkan ya Allah, akannya kitab kepada nabinya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia adalah kitab Al-Quran. Ma'a anna Rasulullah ja'a, serta sesungguhnya sang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a, datang ia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan, al-keadaan membenarkan, lima baina aidihim, bagi sesuatu yang ada ia sesuatu di depan mereka dari kitab Taurat. Fala ajaba, maka tidak aneh, ayyakuna ahfadu mislal ajdad, bahwa adalah cucu itu seperti kakek, bahwa adalah cucu-cucu itu seperti kakek-kakek mereka. Fil istikbar, dalam hal kesombongan, wal inadi, dan pembangkangan. Fahaulahi, maka mereka Yahudi sekarang, warathu, itu mereka mewarisi, an aslafihim, dari pendahulu-pendahulu mereka, al-baghiyah, akan kezaliman,
atau kedurhakaan, wal ifsada berbuat kerusakan, wal inada dan pembangkangan. Laqad nabadha ulaika kitaballahi wara'a zuhurihim, demi sungguh telah melemparkan oleh mereka tersebut akan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana mereka lemparkan? Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seolah-olahnya mereka la ya'lamuna annahu kitabullah, sesungguhnya yang dilemparkan itu adalah kitab Allah. Seolah-olah mereka tidak tahu annahu, sesungguhnya al-mambuz, yang mereka lemparkan itu adalah kitab Allah, munazzalu ala nabi, yang diturunkan ia kitab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u turuqas sihri wasyudud wasu'udah, dan mereka mengikuti jalan-jalan sihir dan jampi-jampinya. Su'udah, tolong perhatikan maknanya. Ada 2 kali ketemu su'udah. Nah, sa'adah, mantra jampi. Allati kanat, jampi-jampi yang ada ya jampi. Tuhaddithuhum, berbicara kepada mereka, biha dengan jampi, asyayatinu, oleh setan-setan, bi ahdi mulki Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Pati su'udah, bermain sulap mata, permainan sulap. permainan sulap, berarti bukan jampi-jampi, sulap-sulap. Oke. Turuqis sihir, wattaba'u turuqas sihir, mereka ikuti jalan-jalan sihir. Wasu'udati, dan jalan sulap. Allati kanat tuhaddithuhum, yang ada ia sulap berbicara kepada mereka, mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka. Tuhaditsu maknanya 4 di belakang. Biha, dengannya sulap-sulap atau turuk-turuk sihir, oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa makana Sulaimanu alaihissalam sahira, tidak adalah Nabi Sulaiman alaihissalam itu tukang sihir. Wala kafara, dan tidak juga kafir ia Nabi Sulaiman, bita'allumihi as-sihra, dengan sebab belajarnya Nabi Sulaiman akan sihir. Walakinna syayatina, akan tetapi setan-setanlah, mereka lah, alladzina waswasu, orang-orang yang membisikkan mereka, kepada manusia. Wa auhamuhu, yang mewahamkan mereka kepada mereka manusia. Apa yang mereka bisikkan? Annahum, sesungguhnya mereka, ya'lamunal ghaiba, mereka tahu perkara gaib.
Nah, karena dukun, tukang sihir meyakini hal tersebut, maka dia membenarkan bisikan-bisikan syaitan yang mengaku itu adalah leluhurnya. Nah, setan yang mengaku dia adalah kakek moyangnya, kebetulan setan itu memang menyerupai kakeknya. Wa 'allamuhum, dan mereka mengajarkan, mereka setan mengajarkan hum kepada mereka manusia as-sihra, akan sihir, hatta fasha amruhu, sehingga menyebarlah urusan sihir di antara manusia. Menyebarlah urusan sihir di antara manusia. Wa kama taba'a ru'asa'ul yahud as-sihra, sebagaimana mengikuti oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, sebagaimana mengikuti oleh pemimpin-pemimpin, kepala-kepala Yahudi akan sihir dan su'uda, sulap-sulap. Kadzalika taba'u, begitu jugalah mereka mengikuti. Kadzalika ittaba'u, begitu juga mereka mengikuti ma unzila ala rajulaini sholihain, sesuatu yang diturunkan kepada dua orang laki-laki yang soleh kedua-duanya, satu riwayat, atau malakaini, atas dua malaikat, khilaf, yang bernama Harut dan Marut di kerajaan Babilonia. Faqad anzalahumallahu ilal ardi, maka sungguh menurunkan akan keduanya malaikat Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, li ta'limis sihri, untuk mengajarkan sihir. Ibtilaan, sebagai ujian dari Allah kepada manusia. Siapa kira-kira yang belajar sihir? Siapa yang tidak belajar sihir? Yang tidak belajar sihir berarti lulus ujian. Yang belajar sihir berarti terperangkap dalam cobaan yang Allah buat sendiri untuk mereka. Jadi memang sengaja malaikat Harut dan Marut itu diturunkan untuk mengajarkan ilmu sihir. Wa ma yu'allimani sihra min ajli sihri, tidaklah mereka kedua-duanya mengajarkan sihir. Wa ma yu'allimani, tidaklah mengajarkan kedua-duanya Harut dan Marut akan sihir, dari karena sihir. Wa innama min ajli ibtali, hanya saja dari karena membatalkannya sihir. Memang kedua-duanya mengajarkan sihir, tapi mengajarkan sihir dengan tujuan bagaimana mengatasi sihir. Tapi mereka mempelajari sihir yang gurunya mengajarkan tujuan bagaimana mengatasi sihir, yang pelajarnya memanfaatkan bagaimana menggunakan sihir. Nah, jadi jangan sampai itu kan dia yang mengajarkan sihir, sengaja diturunkan untuk mengajarkan sihir. Tidak, malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir untuk mengantisipasi sihir. Tapi mereka belajar sihir dari mereka berdua untuk mengembangbiakkan sihir. Liyuzhira linnasil farqa bainal mu'jiza was sihir, supaya menampakkan keduanya dua malaikat bagi manusia, supaya menampakkan keduanya dua malaikat bagi manusia akan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Ini tujuannya dan ini misinya.
Walillahi an yabtila ibadahu bima syaa. Milik Allah, hak Allah, bahwa Allah mencoba, bahwa Allah menguji akan hamba-hambanya Allah dengan sesuatu yang Allah mau. Dengan sesuatu yang Allah mau, kamam tahana qauma Talut bin Nahar, sebagaimana Allah menguji kaum Raja Talut dengan sungai. Sebagaimana Allah menguji kaum Raja Talut dengan sungai. Wa qad kasura sihru fi dzalika zaman, dan sungguh telah banyaklah sihir pada zaman tersebut. Wa azhara as-saharatu umuran gharibah, dan menampakkan oleh tukang-tukang sihir akan perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang luar biasa setelah ada wakaf. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa azhara asy-syaharatu umuran gharibatan, telah memunculkan, menampakkan oleh para tukang sihir akan perkara-perkara yang luar biasa. Waqa'a bisababi asyakku fin nubuwah, terjadi, muncul dengan sebabnya tukang sihir oleh keraguan pada kenabian. Ketika Nabi memunculkan mukjizat, mereka ragu ini Nabi atau tukang sihir, saking mayoritasnya dan banyaknya praktik sihir di zaman tersebut. Akhirnya fab'asallahu ta'ala al-malakaini, mengirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dua malaikat di ta'limi abwabis sihri, untuk mengajarkan bab-bab sihir, hatta yuzila as-sabah, sehingga menghilangkan keduanya dua malaikat akan kesamaran, akan kesama-samaran antara sihir dan mukjizat kenabian. Wa yumital adza anit tariq, dan menghindarkan, membersihkan, menyingkirkan, yumita, menyingkirkan keduanya malaikat Harut dan Marut akan gangguan dari jalan. Itulah tujuan Harut dan Marut diturunkan di muka bumi. Memang tujuannya mengajarkan sihir, supaya manusia mengetahui mana sihir, mana mukjizat. Dalam bahasa majaznya, dua malaikat itu menghilangkan rintangan dari jalan kenabian. Wa ma'adalik, di samping itu, qad kana, sungguh adalah dua malaikat tersebut, yuhadzirani, memperingatkan kedua-duanya, an-nasa, kepada manusia, memperingatkan kedua-duanya kepada manusia, min ta'allumis sihri wa istikhdamihi fil adha wad darar, dari mempelajari sihir dan mempergunakan sihir pada menyakiti dan memudaratkan. Jadi dua malaikat itu, di samping tujuannya mengajarkan sihir untuk membuktikan sihir beda dengan mukjizat, juga
kedua-duanya memperingatkan haram hukumnya, dosa hukumnya kalau dipelajari sihir lalu digunakan untuk mengganggu orang dan memudaratkan orang. Wa kana idza 'allama ahadan qala lahu, adalah dua malaikat tersebut Harut dan Marut. Adalah dua malaikat tersebut Harut dan Marut idza 'allama, apabila mengajarkan kedua-duanya ahadan akan seseorang, qala lahu, berkatalah dua malaikat tersebut baginya seseorang, innama hadza imtihanu minallah, hanya saja ini sihir itu adalah ujian dari Allah, wa btila'un, dan cobaan, fala takfur bisababi, maka jangan sampai kamu kafir dengan sebabnya sihir. Wattaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, fala tastamilhu, maka jangan kamu gunakan, maka jangan engkau gunakan akannya sihir untuk mengganggu orang, fi'idror, dalam menyampaikan atau memudaratkan orang lain. Faman ta'allamahu liyattaqa darar wa yadfa'a adza 'anil nas faqad naja wa sabata 'alal iman. Maka siapa saja yang mempelajari ia akannya sihir. Ini syariat untuk umat itu, bukan untuk kita ini. Faman ta'allamahu, maka siapa saja mempelajari ia akannya sihir, liyattaqiya liyatawaqqa dararhu, supaya dia bisa menghindari dorornya sihir, supaya dia bisa menghindari akan dorornya sihir, mudaratnya sihir, wa yadfa'a adza, supaya dia bisa menolak gangguannya sihir dari manusia, faqad najah, maka sungguh selamat ia orang tersebut dan dia tetap di atas iman. Jadi dia belajar sihir untuk menyelamatkan orang kena sihir. Wa man ta'allamahu mu'taqidan sihhatahu, siapa saja yang mempelajari ia akannya sihir dan meyakini betulnya sihir, dan meyakini sahnya sihir, liyulhiqal azabin nas, supaya dia menimpakan gangguan kepada manusia, liyulhiqa, supaya dia menimpakan, menyampaikan azab, gangguan kepada manusia, faqad dalla wa kafar, maka sungguh dia telah sesat dan sungguh dia telah kufur. Fakana nasu fariqain, maka jadilah orang-orang di saat itu jadi dua kelompok. Maka adalah manusia, jadilah orang-orang di zaman itu fariqaini, menjadi dua kelompok. Fariqin badal, fariqun mubtada, diloloskan oleh makam tafsil. Fariqun ta'allamuhu ala niyatin sholihatin, satu kelompok ia mempelajari akannya sihir dengan niat yang bagus, liyadfa'a dararahu anin nas, supaya dia menyelamatkan, mengelakkan efek negatifnya sihir dari manusia. Wa fariqun ta'allamahu an niyatin khabithah, dan satu kelompok lagi mempelajari ia akannya sihir dari karena niat yang jelek,
niat yang kotor, liyufarriqa bihi, supaya dia memisahkan dengannya sihir antara seorang laki-laki dan istrinya, bainas sadiqi wa sadiqih, antara kawan dan kawannya, wa yuqi al adawata wal baghdha'a bainan nas, dan memunculkan permusuhan dan kebencian sesama manusia. Wa haula'i, mereka tersebutlah, qad khasiru dunyahum wa akhiratahum, mereka merugi pada dunia mereka dan di akhirat mereka. Kenapa mereka merugi? Li'annahum arafu, karena sesungguhnya mereka telah tahu, anna man tajarrada li hazil umuril mu'diyah, sesungguhnya orang-orang tajarrad, yang semata-mata ia tajarrada, yang semata-mata ia untuk ini urusan-urusan yang mengganggu orang, dibuat sejundai, larasi, apalagi itu santai, malahu fil akhirati min nasib, tidak ada baginya di akhirat kelak dari bahagian. Wala bi'sama, sungguh jelek sekali, ba'ubih, yang mereka jual dengannya akan diri mereka, artinya dikorbankan kebahagiaan dirinya untuk membeli ilmu sihir, artinya ditukar dengan belajar sihir. Lau kana indahum fahmun wa idrak, jikalau ada bersama mereka pemahaman dan pengetahuan, tapi karena mereka tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan agama atau idrak, maka mereka menganggap belajar sihir itulah kesuksesannya, menyakiti dan mengganggu orang itulah jalan hidupnya. Berapa kamu bayar? Nah, mau gua semati semalam atau 2 malam? Nah, atau mau menderita seumur hidup? Banyak itu porsi-porsinya, menunya. Ada menu kafe, ada harganya. Nah, mereka menganggap mereka telah sukses. Walau anna haula'il ladzina yata'allamuna sirra amanu billah, jikalau sesungguhnya mereka orang-orang yang mereka belajar sihir, walau annahum, jikalau sesungguhnya mereka alladzina yata'allamuna sihra, yang mereka belajar sihir itu amanu billah, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khafu adabah, mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la asabahumullahu jazaa'a a'malihim, sungguh memberi pahala akan mereka oleh Allah, la asabahum, sungguh memberi pahala akan mereka oleh Allah, akan sebagai balasan amal mereka, akan selaku balasan amal mereka, masubatan afdalu mimma syaghalu bih anfusahum, pahala yang lebih bagus, masubatan afdolana kepada masubatan afdola akan pahala yang lebih bagus dari sesuatu yang mereka sibukkan dengannya akan diri-diri mereka.
pahala di akhirat jauh lebih besar daripada bayaran santet yang mereka terima. Nah, bayaran teluh dengan semua macam-macamnya. Nah, umat tahu. Nah, salah satu yang ditakuti itu pesisir. Nah, kopinya juga. Nah, kalau mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, imbalan yang besar daripada kesibukan-kesibukan mendukung. Min hadhil umurid darah, dari ini perkara-perkara yang membahayakan. Allati la ta'udu alaihim, perkara-perkara yang tidak membawa ia perkara terhadap mereka, perkara-perkara yang tidak mengembalikan, mana dasar, tidak membawa ia perkara terhadap mereka kecuali wail wal khasar, kecelakaan, kerugian dan dimar. Nah, begini itu artinya. Dimar. Hancur, kehancuran. Nah, baru ingat, lupa. Membinasakan. Nah, tadammirhu tadmira. Jadikanlah pengaturannya menjadi kehancurannya sendiri. Dimar, ya, beda sama damar. Damar itu nama daerah di Padang. Sababun nuzul, sebab turun ayat tersebut. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala fi sababi nuzuli hadhil ayat, sebab turun ini ayat itu ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama atas sebab musabab kenapa ayat surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Apa penyebab turunnya? Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat tersebut adalah Annal Yahuda, sesungguhnya bangsa Yahudi, kanu adalah mereka dulu dah lama di zaman Nabi SAW, la yas'aluna nabiyya an syai'in minat Taurat ila ajabahum, tidaklah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu dari Taurat, melainkan menjawab ya Nabi akan mereka. Setiap kali Nabi ditanya tentang Taurat, Nabi jawab. Ditanya lagi, Nabi jawab. Akhirnya mereka punya ide, bagaimana kalau kita tanya Muhammad tentang sihir? Kalau dia jawab, kita catat. Nah, kalau dicatat, kita amalkan. Tentu hebat lagi sihir dari Muhammad pada sihir yang lain. Nah, dia punya ide begitu. Fasa'aluhu anis sihri, mereka tanyalah kepada Nabi tentang sihir. Wa khasamuhu bihi, dan mereka berkhusumah, mereka bersengketa akannya Nabi dengan sebabnya sihir. Maka turunlah ayat ini. Nah, Nabi nggak mau jawab itu. Dikatakan Nabi nggak tahu. Sebetulnya ada tujuannya. Turunlah ayat tersebut. Qalahu Abul Aliyah, itu pendapat Imam Abul Aliyah. Wasani, pendapat kedua, annahu lamma dzukira Sulaimanu fil Quran qalat Yahudul Madinah.
Sesungguhnya tatkala disebut nama Nabi Sulaiman dalam Quran, berkatalah Yahudi Madinah, ala ta'jamuna li Muhammadin, apakah kalian tidak kagum, apakah kalian gak heran bagi Muhammad? Yaz'umu anna ibna Daud kana nabiyya, dia mengatakan sesungguhnya putra Daud, Nabi Sulaiman adalah dia itu nabi. Aneh gak menurut kalian? Kata mereka sesama mereka, atau kata mereka kepada umat Islam yang hidup di sekitar mereka. Aneh gak menurut kalian? Muhammad mengatakan Sulaiman bin Daud itu nabi. Kata dia, wallahi ma kana ila sahira, demi Allah, kata si Yahudi, tidak ada yang Nabi Sulaiman kecuali tukang sihir. Turun ayat ini, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kenapa mereka mengatakan Nabi Sulaiman kufur? Karena mereka bersepakat sihir hukumnya kufur, dan mereka mengetahui bahasanya sihir itu diajarkan di kerajaan atau di masa berkuasanya Nabi Sulaiman. Tapi yang sebetulnya bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan, tapi syaitan yang mengajarkan sihir itu di masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Itu asbabun nuzulnya ada dua. Wujuhul qiraatnya, cara-cara qiraatnya. Yang pertama kalimat walakinna syayatina kafaru, qara al-jumhur walakinna syayatina dengan tasdid nun, walakinna nun tasdid, walakinna syayatin dengan tasdid nun lakinna dan nasab nun syayatina. Membaca oleh Imam Hamzah dan Imam Kisai, walakinis syayatinu, lakinis syayatinu takhfif. Nah, kalau takhfif lakinna batal amalnya, maka kembali isimnya jadi mubtada, maka rafa'lah dia. Yang takhfif nun dari lakin dan merafa' nun syayatinu, itu dua qiraah di sana, lakinnas syayatina lakinis syayatinu. Yang kedua firman Allah, wa ma unzila 'alal malakain, membaca oleh jumhur malakaini, fathah lam dan kaf, malakain, malakain musanna isim tasniah. Isim tasniah dari malakun. Nah, ada kurung malak, musanna malakin, isim tasniah dari kalimat malakin. Membaca oleh Imam Abdullah bin Abbas dan Imam Sa'id bin Jubair milkaini, kasrah lam, tasniah milkun, dua kerajaan. Malikain, malikain. Wa ma unzila 'alal malikain, apa yang diturunkan di atas dua raja. Malikaini kasrah lam mustasniya malik, raja. Berkata Imam Ibnu Jauzi, qiraah jumhur lebih as-sahih. Berkata Imam Qurtubi, diceritakan dari sebagian ulama qurra, ulama qiraat, annahu kana yaqra'u, sesungguhnya sebagian ada yang membaca begini, wa ma unzila 'alal malikain. Malikain yakni bihi, bermaksud yang sebagian qurra dengannya malikain, rajulaini min bani Adam, dua orang dari manusia. Jadi bukan malakain tapi malikain, dua raja. Kalau dua raja berarti dari keturunan manusia, bukan dari malaikat. Yang ketiga kalimat Harut wa Marut,
Membaca oleh jumhur fathah ta, haruta wa maruta. Nah, membaca oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Zuhri, yarfa'uhuma ala takdir, merofakkan dengan merofakkan kedua-duanya, dengan merofakkan kedua-duanya Harut dan Marut, dengan mentakdirkan huma Harutu wa Marut. Nah, wa ma unzila 'alal malakaini Harutu wa Marutu. Nah, Harutu wa Marutu orang untuk khobar dari huma. Alhamdulillah gak banyak qiraat di sini. Aman. I'rabnya lagi. Wujuhul i'rab, sisi-sisi i'rabnya. Pertama, kata-kata Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. Waw di situ untuk ataf. Waw di mana? Wattaba'u huwa ataf. Kemudian ittaba'u maktuf kepada firman Allah yang berbunyi nabadha farikum. Ini termasuk ataf jumlah kepada jumlah. Arti ataf syai', ataf jumlah kepada jumlah. Ataf rangkaian satu kalimat kepada satu rangkaian, bukan ataf kalimat tunggal ke kalimat tunggal, tapi rangkaian ke rangkaian. Nah, domir pada ittaba'u itu kepada Yahudi. Wattaba'u dan mengikuti mereka, mereka itu Yahudi. Kemudian ma itu isim mausul, i'rabnya untuk maf'ul bih. Ma isim mausul adalah untuk maf'ul bih. Ma yang mana Irfan? Hah? Ma tatslu. Nah, sementara tatslu itu silat isim mausul. Apa itu silat? Hah? Pada silat. Apa silat? Enggak terserpa juga yang kembali kepada isim mausul. Masya Allah. Sejak kapan pula kembali dia? Datang aja belum? Alhamdulillah. Jumlah atau serba jumlah yang ada setelah isim mausul. Jumlah ada berapa? 4. Pertama, tidak keluar, tidak saya tidak Mazhar jumlah. Nah, berarti sudah selupa sawah Joko Matang. Nah, jumlah 2 doang, ismiyah, fi'liyah. Fi'il fa'il mubtada khobar. Yang lainnya serupa jumlah. Oke, lanjut. Nah, ini nahu saraf, beda lagi babnya. Kemudian isim mausul maf'ul bih tatslu silah setelah isim mausul. Silahnya isim mausul itu jumlah fi'il fa'il untuk silah. Wasyayatin itu fa'il. Fa'il dari mana? Tatslu. Hukum fa'il marfu'. Rafa. Dia marfu', hukumnya rafa. Wa huwa ikhbarun an halihim. Dia menceritakan tentang keadaan mereka. Fi ittiba'ihim ma la yanbaghi an yuttaba'. Di dalam mengikutinya mereka sesuatu yang enggak pantas untuk diikuti. Lianna al-ittiba' laysa mutarattiban ala maji'ir rasul. Karena sesungguhnya ittiba' tidak, ia ittiba' itu tersusun, berlandaskan atas yang dibawa oleh sang rasul. Karena sesungguhnya ittiba' itu tidak berlandaskan kepada yang dibawa oleh rasul. Bi khilafi nabaza kitab Allah.
Dengan sebalik, nabaza kitab Allah, yaitu nabzi, bikhilafi nabzi kitabillah. Dengan sebalik melemparkan kitab Allah, sesungguhnya melemparkan kitab Allah mutaratib ala maji'ir rasul, itu berdasarkan di atas kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka ikut apa yang dibacakan oleh setan. Ini apakah efek daripada kedatangan Sayyidina Muhammad? Efek dari kedatangan Sayyidina Rasul? Tidak. Sebelum Nabi datang, nenek moyangnya sudah ikut jampi-jampi setan. Tapi nabazul kitab itu efek atau reaksi penolakannya kepada kedatangan Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, firman Allah, yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain. Itu jumlah yu'allimunan nasa as-sihra pada Mahanasa. Nah, Mahanasa i'rabnya untuk hal, halnya domir yang ada pada kafaru. Nah, hal keadaan mereka orang-orang kafir itu mengajarkan kepada manusia akan sihir dan mengajarkan kepada manusia sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi yu'allimuna an-sihra, yu'allimuna fi'il mudhari'. Hukum fi'il mudhari' rafa. Kenapa rafa? Tanda rafa'nya dia kitabnya yang di lisan. Tanda rafa'nya yu'allimun. Tanda rafa'nya iya kali. Irfan, yu'allimuna, tanda rafa'nya kenapa nun? Zahran, kenapa nun? Hah? Kenapa tanda rafa'nya nun? Saya nggak tanya nun apa. Kenapa tanda rafa'nya nun? Allah. Ilyas, kenapa tanda rafa'nya nun? Kenapa tanda rafa'nya nun? Enggak. Tanda rafa'nya boleh. Nun. Ditambah-tambah lagi salahnya. Dah jelas tanda rafa'nya nun. Saya tanya kenapa tanda rafa'nya nun? Karena ya fi'il 5. Nah, tugasnya fa'ilnya kum dengar dalam. Kum dengar dalam. Fa'ilnya An-nasu. Goyang. fa'ilnya waw domir jama. An-nasa, as-sihra, as-sihra. Nah, apaan? As-sihra maf'ul kedua. Jumlah fi'il, fa'il serta maf'ul 1 dan 2 pada mahal nasab i'rab untuk hal sahih halnya adalah waw dhamir jama' yang ada pada kafaru. Terjemahannya adalah kafaru mu'alliminan nasas sihir. Mereka kafir hal keadaan mereka mengajarkan kepada manusia akan sihir. Itu satu pendapat. Wakilah pendapat kedua huwa badal.
Yu'allimuna an-nas-sihra itu badal dari kafaru, badal isim dari isim, badal fi'il dari fi'il. Yu'allimuna dibadal kepada kafaru. Lianna ta'limas sihri kufrun fil makna, karena sesungguhnya mengajarkan ta'lim, karena sesungguhnya mengajarkan sihir itu merupakan kufur pada makna. Berarti badal ba'at mingkul. Wa ma unzila isim mausul ma dia atau kepada ma tatlu. Wa ma unzila atau kepada ma tatlu, ma tatlu syayatin, ataunya ke sana. Bahwa fi maudhi nasbin wal makna, bahwa fi maudhi nasbin, dia pada mahal nasab. Si mausul dibina atas sukun pada mahal nasab, ma'tuf kepada ma sebelumnya. Maknanya adalah ittaba'u ma tatluhu syayatin, mengikuti mereka akan sesuatu yang membaca akannya sesuatu oleh setan. Wattaba'u ma, dan mengikuti mereka akan sesuatu yang diturunkan ia sesuatu kepada dua malaikat Harut dan Marut. Jadi yang mereka ikuti itu dua. Satu yang dibacakan setan di kerajaan Nabi Sulaiman, yang kedua yang dibacakan, yang diajarkan oleh malaikat Harut Marut. Wakilah i'rab kedua, ma unzila, ma-nya manafi. Nah, ma-nya manafi, artinya lam yunzal alal malakai, tidak diturunkan ia sihir kepada dua malaikat. Nah, jadi malaikat Harut dan Marut itu tidak diturunkan sihir. Jadi manafi itu lebih mudah dipahami sih, tapi i'rabnya dhaif. Berkata Imam Ibnul Ambari, wa hadza wajhu dhaifun jiddan. Nah, ini cara itu lemah sekali. Li'annahu khilafuz zahir wal makna, karena sesungguhnya i'rab itu berbeda dengan zahirnya, berbeda dengan maknanya. Fakana ghairu aula, maka adalah yang lainnya itu lebih baik. Lebih baik yang mausul yang di atas. Yang ketiga, firman Allah yang berbunyi, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Lam pada laman istara, lam ibtida, laman istara, lam ibtida. Kemudian man dengan mana alladhi, man bermakna alladhi, lalladhi, laqad alimu lalladhi. Yang mana alladhi pada mahrofa. Jadi alladhi itu i'rabnya pada mahrofa karena dia mubtada. Karena setiap la kalau masuk di isim maka dia untuk i'rab mubtada, kecuali kalau sekiranya khabarnya dimuqaddamkan. Khabarnya jumlah ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu jumlah itu khabarnya. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, jumlah itu sendiri terdiri i'rab, memiliki i'rab tersendiri. Nah, jumlahnya jatuh untuk khabar. Boleh insan i'rabnya ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma isim mausul, lam musdir, hu isim dhamir dibina atas dhammah pada mahal jar yaitu sebagai majrur. Hu itu adalah ma'aid yang kembali pada ma. I'rabnya dulu. I'rab lahunya dulu. Hu isim dhamir Nah, dibina atas dhammah pada mahal jar yaitu sebagai majrur dari la. ya.
fil akhirati fi rufjar akhirati majrur dengan sebab fi hukumnya majrur tandanya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Min huruf jar tugasnya menjarkan isim, khalakin majrur dengan sebab min tandanya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Jadi ma isim mausul. Mausul. Coba artikan. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka mempelajari, mengetahui sungguh orang-orang yang menjual Nah, akannya oleh sesuatu, istara membeli akannya oleh sesuatu, membeli ya seseorang hu akannya sesuatu. mana dia? Sungguh orang-orang yang membeli ia akan sihir sesuatu tidak ada baginya. Apa? Oh, manafi ya? Iya. Manafi. Manafi. Apa tugas manafi? Ma dan la. Menafikan Ma dan la. masak Malah. Ismail malah. Berapa isim nasab khobar? Nak ke berapa? Nak ke berapa? Irfan. Nak ke 9. Yo kali. Nah, pertama menjalankan isim, yang kedua asal isim rafa khabar, yang ketiga merafa isim nasab khabar. Nah, ma dan la. Yang ketiga lah kalau nggak salah itu. Mana fi hijaz tugasnya merafa isim nasab khabar, jumlah jar majrur. Jumlah jar lahu fil akhirah min khalaq. Lahu fil akhirah jar majrur itu untuk isim ma. Min khalaq untuk khobarnya jumlah ma nafi hijaz beserta isim na khobar pada ma harofa khobar lagi kepada man. Kemudian man pada kalimat min pada kalimat min khalaq itu zaidah. Oh, zaidah. Berarti isim ma itu khalaq. Khalaq isimnya, lahu itu khabarnya. Ma khalaqun lahu. Tidak ada jatah baginya di akhirat kelak. Karena mala, ina, anna, kana dan saudaranya disebut nawasik, tidak, yang bermaksud asal usul daripada isimnya adalah mubtada yang harus sah untuk mubtada, artinya nggak boleh jumlah. Ini membingungkan nih, lahu jumlah, min khalaq jumlah, ternyata ada jawaban di depan, minnya zaidah saja. Zaidah litakidin nafi, untuk memperkuat nafi, itu fungsinya. Takdirnya adalah malahu fil akhirati khalaq.
tidak ada baginya seseorang di akhirat itu jatah. Lahu jar majrur pada marfa jatuh untuk, pada manasab jatuh untuk khabar ma. Khalaqun itu isim muakhar ma, jumlah ma beserta isim muakhar dan khabar muqaddamnya pada marfa jatuh untuk khabar man. Pengiramnya Lataifut tafsir, intisari tafsir. Ini agak panjang. Oke. Intisari pertama. Tadammanat hadhil ayatul karimatu ma kana 'alail yahudu min khubuthi wa fasadin niyyah was-sa'i li idrari bi ibadillah. Mengandung oleh ini ayat yang mulia. Mengandung oleh ini ayat-ayat yang mulia. Apa yang dikandung? Ma sesuatu kana alaihil yahudu, yang adalah di atasnya sesuatu itu bangsa Yahudi. Jadi kondisi-kondisi Yahudi. Ayat ini mengandung kondisi-kondisi bangsa Yahudi atau tradisi kebiasaan Yahudi. Pertama, min bayaniyah khubuth, perbuatan kotor. Kemudian fasadin niat, rusaknya niat. 3, sa'i li idrar bi ibadillah, usaha memudaratkan dengan hamba-hamba Allah. Sampai sekarang diciptakan vaksin-vaksin, dia nggak pakai vaksin, dia buat imunisasi, dia sendiri nggak pakai imunisasi. Dia buat pabrik rokok, dia sendiri nggak merokok. Nah, mana ada Yahudi pakai vaksin? Vaksin corona untuk orang dia buat. Dia buat susu dengkau, suka dangkau. Nah, dia minum susu kambing. Nah, Yahudi dia ikut sunnah Nabi, tapi dia buat untuk orang lain, untuk dikonsumsi oleh umat manusia, sesuatu yang tidak berkualitas. Gunanya idrar bi ibadillah. Fasihru la yu'rafu illa indal yahud. Sihir itu tidak pernah dikenali kecuali di sisi Yahudi. Nah, sebelumnya nggak ada sihir. Setelah Yahudi baru ada sihir. Maka sejarahnya sihir itu masyhur, mustashir, tersohor bizuhurihim, dan munculnya mereka. Muncul umat Yahudi, muncul sihir. Di zaman Nabi Nuh nggak ada sihir. Lahir Yahudi, baru lahir sihir. Di zaman Nabi Yusuf tidak ada sihir. Kemudian baru saudara Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Nah, dari anak cucu Yahuda itulah lahir Yahudi. Nah, di sana baru berkembangnya sihir. Kalaulah di zaman Nabi Yusuf ada sihir, tentu Sulaikha akan datang ke tukang sihir. Tapi bagaimana tukang sihir itu nggak sihir ya? Oh, ahli nujum, beda ahli nujum. Di zaman Nabi Yusuf tuh ahli nujum, bukan sihir. Nah, Sulaikha datang ke tukang sihir, maka dibuatlah si Junai, tapi kan nggak ada riwayatnya. Maka karena nggak ada sihir, maka dia goda secara alami.
Bahumul ladzina nabadzu kitab Allah, merekalah orang-orang yang menolak, yang melemparkan kitab Allah. Wasalaku tariqas sihri, lalu mereka menempuh jalan sihir. Wa amilu ala ifsadi uqulin nas, mereka berbuat, mereka berusaha untuk merusak akal manusia dan akidah-akidah mereka dengan metode sihir. Wa su'udha, apa tadi? Sulh. Wa tadlil, dan menyesatkan. Wa hadza yadullu anna al-yahud aslu kulli syarr. Ini menunjukkan sesungguhnya bangsa Yahudi itu pangkal setiap kejelekan, pangkal setiap kerusakan. Nah, diciptakan perang untuk dia bisa jual senjatanya, tapi yang dijual adalah senjata-senjata murahan. Nah, senjata yang patennya mereka pakai. Wa masdar kulli fitnah, dan sumber setiap fitnah. Wa qad sawara al-Qur'anul Karimu nafsiyatal yahud bihadza taswirid daqiq, dan sungguh menggambarkan oleh Al-Qur'anul Karim akan jiwa Yahudi dengan ini gambaran yang detail. Apa kata Al-Quran? Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan akan api untuk perang, memadamkan akannya oleh Allah. Dialah orang yang menyulut api perang, digembar-gemborkan. Irak punya senjata pembasmi massal. Nah, akhirnya dicari, dibombardir, gak ketemu senjata pembasmi massal. Mohon maaf, gak ketemu senjatanya. Negara orang hancur dibuat dia bilang mohon maaf. Untung dia bisa minta maaf. Apa yang mereka cari? Apa yang ingin mereka kuasai? Nah, seperti Timur Leste lepas di Indonesia, kemudian yang diobok-obok lagi, Papua mau lepas di Indonesia. Lepas, apa yang mau mereka ambil? Freeport. Nah, itu orang mau pula diadu domba. Itu Yahudi, otak semuanya. Setiap kali dia nyalakan api, setiap kali dia nyalakan api perang, dipadamkan oleh Allah. Berarti kan otaknya menyalakan api perang saja. Nah, kalau udah perang dia pergi dah. Entah dia jauh. Siapa yang kalah, siapa menang. Wa yas'auna fil ardi fasada, mereka berusaha di muka bumi akan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hikmah yang kedua, qala Abu Hayyan, kama kanatil ayatus sabiqah fiha ma yatadammanul wa'idu fi qawlihi, sebagaimana adalah ayat-ayat yang telah terdahulu, fiha, padanya ayat-ayat yang telah terdahulu, ma, itu ada sesuatu, yatadammanul wa'ida, yang mengandung ia sesuatu akan ancaman. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang kafir. Dan firman Allah, wa ma yakfuru biha illal fasikun, tidak ada yang kufur dengannya ayat-ayat kecuali orang fasik. Wa zakara, dan menyebutkan ya Allah Subhanahu wa taala, nabzal yahud minal yahud, nabzal uhud minal yahud. Jadi ayat sebelumnya, kata beliau Abu Hayyan, adalah ayat sebelum ayat 101.
101 sebelumnya, di bawah ayat 101. Nah, ayat sebelum ayat ini itu ada ayat yang berbunyi fa innallaha aduwwul lil kafirin. Boleh insan dilihat Qur'annya. Al-Baqarah ayat Nah, coba baca ayat yang ada bunyi fa innallaha aduwwul lil kafirin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ayat berapa? 98. Kemudian wa ma yakfuru biha Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. ayat berapa? 99. Oke. Nah, sebagaimana ayat-ayat itu sebelum ayat 101 yaitu ayat 98 99 mengandung ancaman Allah musuh orang kafir. Tidak ada yang kafir dengan ayat kecuali orang fasik. Lalu Allah sebut apa yang Allah sebut? Batu nabzal Uhud minal Yahud, merusak perjanjian dari bangsa Yahudi. Kemudian Allah sebut lagi nabza kitabillah, penolakan kitab Allah oleh Yahudi. Kemudian Allah sebut lagi ittiba'as syayatin, mengikuti setan Yahudi juga. Kemudian ta'alluma ma yadur wa la yanfa', mempelajari sesuatu yang tidak membahayakan kalau enggak dipelajari dan tidak berguna kalaupun dipelajari, juga dari Yahudi. Atsba'a dzalika bi ayatin, lalu Allah mengiringi atsba, lalu Allah mengiringi demikian nabzul Uhud, nabzul kitab, ittiba' syayatin, ta'allum ma yadur wa la yanfa' bi ayatin tatadammanul wa'dal jamila liman amana wattaqa, dengan ayat yang mengandung janji yang indah. Kalau setelah n ada ya, itu mana ancaman, wa'id. Tapi kalau nggak ada wa, mana wa'da tanpa jamil pun itu mana janji baik. Bi ayatin tatadammanu wa'dal jamil, dengan ayat yang mengandung janji yang baik bagi orang beriman dan bertakwa. Fajama'at hazil ayat bainal wa'id wal wa'ad, maka menggabungkan oleh ini beberapa ayat antara ancaman kepada orang kafir dan janji baik kepada orang beriman. Juga menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib memotivasi, tarhib menakut-nakuti. Antara inzar wa tabsyir. Inzar memperingatkan, tabsyir membagi berita gembira. Ini disebut dengan lafun nasrun musawwas. Nah, karena musannaf itu menulisnya tidak beraturan. Wa'id ancaman, wa'du janji baik. Nah, seharusnya targhib wa tarhib. Kalau mau ikut yang atas, tarhib wa targhib. Targhib motivasi, tarhib menakut-nakuti. Nah, inzar wa tabsyir. Inzar itu kawannya apa? Hah? Inzar kawannya apa? Sepaketnya apa? Tarhib sama wa'id. Wa'id, tarhib, inzar. Wa'ad, targhib, tabsyir. Nanti diaduk-aduk. Nah, kalau mau lafun nasr murattab bainal wa'idi wal wa'di wa tarhibi wa targhibi wa inzari wa tabsyiri. Jadi yang jelek-jelek dulu, yang baik-baik belakangan. Ini campur kan? Wa'id, wa'ad, mana yang baik? Wa'ad. Targhib, tarhib, mana yang bagus? Targhib. Oke. Wa sara fiha istiradun min syai'in la syai'in. Jadilah padanya ayat itu istirad. Istirad artinya mendatangkan dari sesuatu kepada sesuatu. Atau istirad maknanya menuntut pergi juga.
matrud, diusir. Istirad, meminta pergi dari sesuatu kepada sesuatu. Wa ikhbarin bima mughayyabin ba'da mughayyabin, memberitakan dengan sesuatu yang gaib setelah sesuatu yang gaib. Mutanasika tanasukal la'i fi uqudiha, yang mutanasika yang serasi. Nah, mutanasika yang serasi, tanasukal alai seperti keserasian apa namanya, lai, lu'lu', jamak pada lu'lu', permata pada talinya. Nah, permata pada talinya. Jadi ayat itu serasi sekali, seperti tersusunnya butiran-butiran permata pada talinya, seperti tasbih. Mutadamminatan ittidahad darari bi matali'is su'udiha, mu'allimatan sidiki man atabiha. Ayat itu juga mengandung ittidahad darari, menjelaskan darari. Allah, menjelaskan mutiara. Imatoli'i su'udiha, pada tempat muncul matoli, su'udiha, pada semut. Ini bahasanya ada bahasa campuran nih, ada pakai ilmu sastra. Mutanasikatun wasara fiha istiradun min syai'in ila syai'in wa ikhbarun bima mughayyabin ba'da mughayyabin. Mutanasikatun tanasukul alai lali'i ali'i bi'ukudiha, mutadamminatul ittidahad darari bi matali'is su'udiha, mu'allimatun sidqa man atabiha, wa huwa ma qara'al kutuba wala darasa wala rohila wala ansar ahbara wala marusa. Oke, itu jelas. Soal apa mana? Maknanya hari baik, mujur, tak siar. Mujur, Tidak siar. tidak sial, keberuntungan. Mutadamminatun, yang mengandung ittidahad darari, menjelaskan mutiara-mutiara pada tempat muncul keberuntungannya. Mu'allimatun, ayat tersebut mengajarkan sidqoman atabiha, benar orang yang membawa dengannya ayat. Benar orang yang membawa, yang datang dengannya ayat. Siapa orang itu? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dianya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ma qara'al kutub, tidak pernah baca kitab-kitab, ya kitab-kitab sebelumnya. Wala darasa, tidak juga pernah mempelajarinya. Wala rahila, tidak juga pernah melakukan perjalanan untuk pendidikan. Wala asyara ahbar, tidak juga pernah bergaul dengan pendeta Yahudi. Wala marosa, tidak juga pernah mumarosah, berdialog. Nah, tapi walaupun dengan semua ketidakadaan tersebut, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengungkap apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, mulai pada nenek moyangnya sampai pada cucu piutnya. Nah, ayat itu mengandung berarti mengajarkan kepada kita betul-betul
Nabi Muhammad itu jujur. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah berbicara ya Nabi dari karena hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah dianya kecuali wahyu yang diwahyukan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa awsala azka tahiyatan ilaih, semoga Allah menyampaikan awsala azka tahiyatan, sesuci-suci penghormatan kepadanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mutadamina itidad darari itu bahasa istilah saja. Jadi ayat susunan ayat-ayat tersebut 101, 2, 3 dengan ayat 98, 19, 100 itu penataannya indah seperti mutiara yang terangkai dalam sebuah ikatan tali dan menjelaskan mutiara di tempat muncul kebahagiaannya. Lataiful salisa, intisari yang ketiga, firman Allah, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Takbir bin nabzi wara'a zuhur mengungkapkan di sana dengan kalimat nabzi, yaitu di awal nabaza, kemudian menggunakan kalimat wara'a zuhur wara'a zuhurihim fihi. Nah, pada ungkapan tersebut ziyadatu tasni' wa takbih alal yahud, itu menambahkan, menjelek-jelekkan, tasni' wa takbih sama kepada Yahudi. Nah, nabaza wara'a zuhurihim, digunakan bahasa nabaza, digunakan wara'a zuhurihim, itu biar tambah jelek deh. Nah, ketika dikatakan mereka melemparkan kitab Allah, nah itu nggak terlalu jeleknya. Mereka melemparkan kitab Allah nggak terlalu jeleknya. Tapi kalau dikatakan mereka melemparkan kitab Allah ke belakangnya, oh itu parah kali ya. Bagaimana bunga yang saya kirim kemarin? Nah, katanya dilemparkan. Santai. Tambah biar jelek, dilemparkan ke tong sampah. Wah, itu dia nggak mau lagi ngirim. Dilemparkan oleh dia, sabar masih dia. Ke tong sampah dimasukkan. Oh, bertambah. Itu maknanya menambah. Nabada itu udah melempar ke belakang. Nabada itu udah maknanya melemparkan. Tapi dia yang disebut wara'a zuhurihim biar lebih jelek. Nah, itu maknanya merangkai nabaza dan wara'a zuhurihim. Haitsu tarakul amala bi kitabillah, ketika mereka meninggalkan amal dengan kitab Allah. Ketika mereka berpaling dari kitab Allah secara keseluruhan. Kalau digunakan bahasa, mereka meninggalkan amal dengan Al-Quran, mereka meninggalkan amal dengan Taurat, mereka berpaling dengan Taurat, itu bahasanya walaupun jelek perangainya, bahasanya ideal, bahasanya tidak terlalu mencela. Tapi kalau digunakan, diganti dengan bahasa perumpamaan, mereka buang Taurat itu ke belakang punggungnya, itu biar terkesan lebih parah jeleknya. Sa'nal mustakhif bisyai, keadaan orang yang menganggap enteng dengan sesuatu, mustahzi'i bih, yang berolok-olok dengan sesuatu, wa tamassaku bi asatiri min fununis sihri was su'uda, mereka berpegang dengan asatir, dongeng-dongeng, cerita-cerita dongeng dari fan-fan, cabang-cabang sihir dan sulap. Berkata Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala, waladzina utul kitaba humul ladzina badu kitaballah wa ara'a zuhurihim, orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka,
mereka itulah orang-orang yang melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Wal maksudu taba'an anam jahaduhu wa tarakul amalabi. Maksudnya maksudnya taba'an secara tabiat atau taba'an itu juga maknanya tentu. Maksudnya sudah barang tentu mereka mengingkari akannya Quran, mereka meninggalkan amal dengannya Quran. Walakin at-ta'bir al-musawwir, akan tetapi takbir, ungkapan, peribahasa yang digunakan itu menggambarkan yang kulul makna min dairatiz zihin ila dairatil hissi. Akan tapi takbir itu menggambarkan, memindahkan makna dari lingkaran hati ke lingkaran indra, ke lingkaran fisik. Nah, memindahkan makna dari lingkaran hati ke lingkaran fisik. Gunakan bahasa mengingkari. Mengingkari itu ada di mana? Di hati. Mereka nggak terima, mereka mengingkari. Itu adanya di hati. Mereka melemparkan kitab ke belakang. Itu adanya di mana? Fisik. Jadi taswir, takbir itu menggambarkan perpindahan makna dari lingkaran atau areal hati kepada areal fisik. Wa yumassilu amalahum biharakatin madiyah mutakhayyilah, dan menggambarkan ia takbir, yumassil, menggambarkan ia takbir akan amal mereka dengan gerakan fisik, harakatin madiyah. Madiyah itu madah, artinya fisik. Mutakhayyilah, yang dikhayalkan. Mutakhayyilah, yang dikhayalkan, atau mutakhayyalah, gerakan fisik yang ada dalam khayalan. Bukanlah mereka ngambil kitab Taurat langsung dibuang ke belakang, tidak. Ketika Sayyidina Muhammad ajarkan, dakwahkan mereka kepada Al-Quran, lalu diambil Quran, dia beli, dia dipercetakkan, lalu dilempar ke belakang, tidak. Nah, tidak sama sekali. Tapi mereka melempar kitab Allah ke belakang itu hanya harakah fisik yang ada dalam khayalan. Bukan mereka melempar secara fisik, tidak, tapi dalam khayalan, menunjukkan mereka tidak terima. Tasawwuru hadza tasarruf taswiran, tasawwuru hadza tasarruf, tasawwara hadza at-tasarrufa taswiran basyian zariyah yandahu bil kunudi wal juhud, yattasimu bil ghilzati wal hamaqa, yufidu bisu'il adabi wal qaha, wa yada'ul khiyala yamtamalla hadhil haraka anifa, harakatal aidi tampudu kitab Allah wa ra'a zuhurihim. Lebih keren lagi mananya. Saking kerennya nggak kebayang. Jadi takbir Al-Quran, nabadu wa ra'a zuhurihim, mereka melemparkan Quran atau Taurat ke belakang punggung mereka, yang sebetulnya itu tidak ada di alam nyata. Itu hanya taswir, gambaran mereka membantah Quran, digambarkan begitu. Nah, dan berpindahlah dari makna lingkaran hati ke lingkaran fisik, dan menggambarkan ia takbir akan amalan mereka
dengan pergerakan yang fisik bentuk khayalan. Tasawwara atau tusawwira, tasawwara itu atau kepada yumatsilu atau kepada yang kulu, semuanya khabar daripada lakinna. Yang kulu at-ta'bir, yumatsilu at-ta'bir, tasawwara hadza tasarruf, menggambarkan oleh ini tasarruf akan gambaran basyian yang jelek, basyi', zarian, zarian juga sama maknanya, jelek atau kotor. Yang dihu bil kunudi wal juhud, yang mengungkap nadoha. Nadoha ada maknanya memercikan. Yang doh jelas. Nah, apa yang tepat di sini? Ada juga maknanya panah. Nah, coba lihat. Nah, jam 9 pula hari. Sedikit lagi sampai bawah. Juga maknanya menumpahkan. Al-indah, al-ina'u yandah ma fi. Wadah itu menumpahkan sesuatu yang ada di dalamnya. Mencurahkan, memercikan. Memercikan, mencurahkan. Oke, mencurahkan lebih tepat. Mencurahkan dengan kunut dan juhud. Nah, juhud sama mana dengan kunut? Membantah. Yattasimu, sammu maknanya lambang. Yattasimu melambangkan dengan kasar dan bodoh. Yufidu meluahkan dengan jelek adab dan akhlak. Su'il adab wal qoha. Wa yada'ul khayyala yatamalla hadhil haraka anifah. Wa yada'ul khayyal yatamalla hazihil harakatal anifata. Meninggalkan oleh orang yang khayal, membuat khayalan tersebut, membiarkan atau meninggalkan oleh orang yang membuat khayalan tersebut, yaitu Allah. Nabaza wara'a zuhurihim, yatamalla, penuh atau memenuhi akan ini gerakan-gerakan yang jelek, mulai daripada basyian zarian, kunut wal juhud, gilza wal hamaqa, su'il adab wal qoha. Harakatal aidi, yaitu pada gerakan tangan. Tambuzu kitaballah wara'a zuhurihim, melemparkan ia tangan akan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Jadi tergambarkan di situ semuanya. Kalau dia ambil kitab Allah kemudian buang ke belakang, itu sudah menunjukkan orangnya kasar, kemudian bodoh, adab tidak ada, tidak punya perangai, pasti membantah kandungannya, pasti dia kasar, basyih dan zari. Nah, semuanya komplit, penuh dengan ini gerakan-gerakan yang anifah. Al-khayyal itu Allah yang membuat gerakan khayalan, yang mentasawurkan sebetulnya mereka mengingkari Quran, lalu mereka membantah Quran, berpaling dengan Quran, tapi dibuat dengan bahasa mereka ambil Quran buang ke belakang.
Nah, mengambil Quran membuang ke belakang itu adalah gerakan fisik yang mutakhayalah, tidak kejadian yang sesungguhnya, tapi hanya bentuk khayalan saja. Nah, Allah yang buat bentuk khayalan itu disebut dengan khayal. Jadi zat yang membentuk gerakan khayalan itu membuang kitab dengan tangannya ke belakang punggung mereka, itu penuh dengan makna-makna yang tadi: basyian, zarian, kunud, juhud, wilzo, amako, suil adab, wa qoha. Wallahu a'lam bissawab.